Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhadiril Ardan dengan NIM 230807060001 dari kelas pendidikan kimia 6A. Pada mini project mata kuliah kimia bahan alam terestrial, saya mengambil judul pendekatan struktur bioaktivitas senyawa katekin pada teh hijau atau Camellia sinensis melalui kajian biosintesis, ekstraksi, dan bioasai DBPH. Nah, pada mini project ini bahan alam yang saya pilih adalah teh hijau atau Camellia sinensis. Bagian tanaman yang digunakan yaitu daun muda atau pucuk daun dalam bentuk simplicia kering. Bagian ini dipilih karena daun teh hijau banyak mengandung metabolit sekunder golongan polifenol, terutama katekin. Nah, pada teh hijau ini khususnya katekinnya yaitu epigallocetasin galat atau EGCG. Selain EGCG sendiri, teh hijau juga mengandung beberapa katekin lain seperti EGC, ECG, dan EC. Senyawa-senyawa ini termasuk golongan polifenol, lebih khususnya flavonoid jenis 3-ol. Hal yang menarik dari katekin terutama EGCG yaitu adalah struktur kimianya, di mana yang memiliki banyak gugus hidroksil, fenolik atau gugus OH. Gugus OH ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan sifat dan aktivitas biologisnya. Selanjutnya yaitu hubungan struktur, sifat, dan ekstraksi bioaktivitas dan BPPH. Nah, dari banyaknya gugus OH tadi membuat katekin bersifat polar. Nah, sehingga lebih mudah berinteraksi dengan pelarut polar seperti campuran etanol dan air. Selain menentukan sifat kepolaran, gugus OH juga berperan dalam aktivitas antioksidan, di mana gugus ini dapat mendonorkan atom hidrogen atau elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal tersebut menjadi lebih stabil. Dan jadi aktivitas antioksidan katekin tidak muncul secara acak, tetapi berhubungan langsung dengan struktur senyawanya tadi, yaitu memiliki gugus OH. Dan jika dilihat dari hubungan struktur, sifat, dan ekstraksi serta bioaktivitasnya, alurnya itu dapat dijelaskan seperti ini. Struktur katekin yang kaya gugus OH menyebabkan senyawa bersifat polar. Nah, dari sifat polar ini mendasari pemilihan pelarut etanol 70% untuk ekstraksi. Setelah itu, gugus OH pada katekin juga mendukung kemampuan menangkal radikal bebas, sehingga aktivitasnya relevan diuji menggunakan DBPH. Selanjutnya yaitu jalur biosintesis katekin. Selanjutnya dari sisi biosintesis katekin pada teh hijau terbentuk melalui dua jalur, yaitu jalur fenilpropanoid dan flavonoid. Secara sederhana, jalurnya dimulai dari fenilalanin, kemudian diubah menjadi asam sinamat oleh enzim PAL. Setelah itu, asam sinamat mengalami reaksi lanjutan hingga membentuk P-kumaryl-CoA. Senyawa P-kumaryl-CoA kemudian masuk ke jalur flavonoid dan membentuk senyawa antara seperti kalkon, flavanon, dan dihidroflavonol, hingga akhirnya menghasilkan kelompok flavonol 3-ol, yaitu katekin dan turunnya seperti EGCG. Pada tanaman, katekin berperan sebagai metabolit sekunder pelindung. Nah, senyawa ini membantu tanaman menghadapi stres lingkungan seperti stres oksidatif, paparan sinar ultraviolet, mikroorganisme, dan herbivora. Jadi katekin bukan hanya penting sebagai senyawa antioksidan bagi manusia, tetapi juga memiliki fungsi ekologis bagi tanaman teh itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu skema ekstraksi katekin. Nah, dari daun teh hijau. Untuk rencana ekstraksinya, metode yang digunakan adalah maserasi atau ultrasonic assisted extraction, yang biasa disingkat UAE. Nah, maserasi dipilih karena sederhana, mudah dilakukan, dan tidak menggunakan suhu tinggi, sehingga sesuai untuk senyawa fenolik seperti katekin yang sensitif terhadap panas. Sementara itu, UAE dapat digunakan sebagai alternatif karena gelombang ultrasonik membantu mempercepat penetrasi pelarut ke dalam jaringan simplicia dan mempercepat pelepasan senyawa aktif. Pelarut yang digunakan sendiri adalah etanol 70%. Nah, pemilihan ini karena didasarkan pada sifat katekin yang polar. Akibatnya, banyak gugus OH fenolik campuran etanol dan air memiliki kepolaran yang sesuai untuk menarik senyawa fenolik dari daun teh hijau. Selain itu, proses ekstraksi perlu dilakukan pada suhu rendah atau sedang serta terlindung dari cahaya karena katekin dapat mengalami oksidasi atau degradasi jika terkena suhu terlalu tinggi. Secara umum, skema ekstraksinya dimulai dari simplicia daun teh hijau kering, kemudian dihaluskan menjadi serbuk, lalu ditimbang. Setelah itu simplicia ditambahkan etanol 70% dengan perbandingan simplicia dan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dilakukan dengan maserasi selama 24 jam pada suhu ruang atau dengan UAE selama 30-60 menit pada suhu rendah. Setelah proses ekstraksi selesai, campuran disaring, filtrat dikumpulkan, lalu pelarut diuapkan menggunakan rotary evaporator atau water bed bersuhu rendah, lalu diperoleh ekstrak kental teh hijau kaya katekin.
Nah, selanjutnya yaitu bioassay DPPH, serta analisis kritis, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk aktivitas bioassay yang dipilih adalah uji antioksidan metode DPPH. Metode ini sesuai karena katekin memiliki kemampuan untuk mendonorkan hidrogen atau elektron kepada radikal bebas. Nah, DPPH merupakan radikal bebas, stabil yang berwarna ungu dan memiliki serapan pada panjang gelombang sekitar 517 nanometer. Nah, untuk prinsip uji DPPH sendiri yaitu ketika larutan DPPH bereaksi dengan antioksidan, misalnya katekin dari ekstrak teh hijau itu, maka DPPH akan menerima hidrogen atau elektron. Akibatnya DPPH berubah menjadi bentuk tereduksi yaitu DPPH yang warnanya menjadi kuning pucat atau tidak berwarna. Perubahan ini menunjukkan adanya aktivitas antioksidan. Untuk parameter yang digunakan dalam uji ini adalah persentase inhibisi dan IC50. Persentase inhibisi menunjukkan kemampuan ekstraksi dalam menghambat atau mereduksi radikal DPPH. Rumusnya adalah persen inhibisi sama dengan absorbansi kontrol dikurangi absorbansi sampel dibagi absorbansi kontrol kemudian dikali 100%. Sedangkan IC50 ada konsentrasi ekstrak yang mampu menghambat 50% radikal DPPH. Semakin kecil nilai IC50, maka semakin kuat aktivitas antioksidan ekstrak tersebut. Nah, untuk analisis kritis dari kajian ini menunjukkan adalah bahwa pemilihan ekstraksi dari dan bioassay harus sesuai dengan karakter senyawa target. Katekin memiliki banyak gugus OH sehingga bersifat polar. Oleh karena itu, pengguna etanol 70% sebagai pelarut ekstraksi dinilai rasional. Gugus OH tersebut juga mendukung aktivitas antioksidan sehingga metode DPPH relevan untuk digunakan sebagai uji awal. Namun metode DPPH juga memiliki keterbatasan. Uji ini hanya merupakan uji in vitro sehingga hasilnya belum tentu dapat langsung menggambarkan aktivitas biologis di dalam tubuh. Selain itu, hasil uji dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis pelarut, konsentrasi ekstrak, waktu reaksi, suhu ekstraksi, dan stabilitas senyawa katekin. Oleh karena itu, DPPH lebih tepat digunakan sebagai pengujian awal untuk mengetahui potensi antioksidan ekstrak. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, teh hijau atau Camellia sinensis merupakan bahan alam terestrial yang potensial sebagai sumber metabolit sekunder fenolik, terutama katekin seperti EGCG. Struktur katekin yang dimana gugus hidroksil kaya gugus hidroksil menyebabkan senyawa ini bersifat polar dan berpotensi sebagai antioksidan. Ekstraksi menggunakan etanol 70% melalui maserasi atau UAE dinilai rasional karena sesuai dengan senyawa sifat target. Bioassay DPPH juga relevan karena dapat mengevaluasi kemampuan ekstrak teh hijau dalam menangkap radikal bebas melalui parameter persen inhibisi dan IC50. Dengan demikian, proyek ini menunjukkan adanya hubungan ilmiah antara struktur senyawa, sifat kimia, metode ekstraksi, dan bioaktivitas antioksidan pada katekin teh hijau. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.